Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Rizky Maharani dari kelas G Pelatihan Produksi Film Fiksi. Nah, kali ini saya akan membagikan informasi mengenai perkembangan film di Indonesia, baik dari perkembangan genre hingga beberapa pandangan mengenai perkembangan film fiksi saat ini. Industri perfilman Indonesia pasti mengalami kondisi naik turun. Berikut akan saya sampaikan beberapa perkembangan film di Indonesia menurut Gari Nugroho dan Daina Herlina dalam Jurnal Perfilman Indonesia. Periode pertama disebut juga sebagai tahapan seni kaum urban, sebagai awal pemunculan film di Indonesia dengan judul Lutung Kesarung. Awal film masuk di Indonesia yaitu film bisu, hingga pada periode ini lahir juga film bicara. Pada periode kedua ini merupakan tahapan perkembangan film sebagai hiburan di tengah depresi ekonomi dunia. Dan pada tahun ini adalah munculnya film dengan cerita lokal pertama, dan juga pada tahun 1950 sebagai tahun lahir perfilman nasional. Pada periode ini menjadi tahun-tahun produktif perfilman Indonesia, juga masa keemasan film Indonesia dengan mengangkat 32 judul. Periode ketiga disebut sebagai ketegangan ideologi. Pada periode ini terjadi sensor yang berlebihan yang berhubungan dengan radikal dan selisih paham antara seniman juga pedagang film, dan akhirnya pada periode inilah film Indonesia semakin menurun, hanya menghasilkan 19 judul film. Pada periode keempat disebut sebagai globalisme semu. Masa ini adalah masa kejayaan film Indonesia, melahirkan 618 judul film yang muncul diantaranya Sidul Anak Betawi, juga Warkop DKI yang mungkin saat ini masih ditayangkan di film-film Indonesia. Pada periode kelima disebut sebagai periode krisis di tengah globalisasi. Dalam periode ini muncul film-film di Indonesia banyak mengumbar sensualitas seperti Susuk Nyi Roro Kidul. Lalu pada periode terakhir yaitu periode ke-6 yang ditandai sebagai euforia demokrasi. Pada era 90-an ini perfilman Indonesia seperti mati suri, hanya di bawah 10 judul dalam 3 tahun. Dan di era 98 menjadi era kebangkitan perfilman Indonesia. Dan perfilman Indonesia mencapai titik nadir pada tahun 2001 hingga 2000, hanya memproduksi 4 film. Ada beberapa perkembangan jenis genre yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada aksi. Genre ini menjadi genre yang paling awal ada di Indonesia. Kemudian ada komedi. Genre komedi ini menjadi salah satu genre paling fleksibel karena akarnya telah masuk ke dalam jalinan genre lainnya. Kemudian yang ketiga ada horor, dan genre film horor ini lebih baru muncul ke Indonesia. Kebangkitan genre horor ini lebih menampilkan zombie dan boneka hantu. Itu ada pada tahun 1970-an hingga ke zaman modern sekarang. Kemudian ada genre romansa. Genre romansa telah menjadi kekuatan utama di hampir semua genre film. Dan yang terakhir ada thriller. Thriller ini bertepatan dengan kebangkitan novel-novel detektif mata-mata dan detektif. Kemudian ada pandangan perkembangan film saat ini. Perfilman Indonesia dari genre percintaan, film horor, bahkan film action yang digarap serius semakin menjadi kuat di para penonton. Bahkan film tersebut bisa bersaing di pentas internasional. Perfilman Indonesia mampu mengalahkan rekor penonton di bioskop, bahkan menggeser film-film luar negeri yang mungkin rilis bersamaan. Hingga saat ini muncullah atau hadirlah COVID-19 di Indonesia yang mengakibatkan tutup beberapa sektor termasuk bioskop di Indonesia. Namun hal itu tidak menjadi penghalang bagi industri perfilman tetap berkarya. Melalui aplikasi-aplikasi yang legal memunculkan film terbaik mereka dengan aktor dan artis berbakat. Bahkan sekarang bermunculan web series yang seperti bersaing dengan drama-drama Korea. Namun sangat disayangkan sekali banyak tidak sedikit aplikasi yang ilegal gitu yang memunculkan perfilman film-film Indonesia, dan itu juga sangat merugikan industri perfilman di Indonesia. Itulah tadi beberapa informasi perkembangan film di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.